Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kembali ada kesempatan kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan jadwal pada malam hari ini adalah kita akan menggali profil teologi utama, theological profile dari surat Roma. Ya. Jadi seperti saudara sudah ketahui, kami di GRI Kelapa Gading ini sedang bikin seri introduksi dari semua kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru. Jadi kita sudah 4 Injil, lalu terus kemudian Kisah Para Rasul, dan sekarang ini adalah kitab yang ke-6. Kita melanjutkan dengan surat Roma. Ya. Memang ini urutannya kita simply mengikuti urutan dari kanonisasi Perjanjian Baru ya, yang ada pada kita. Bukan urutan kronologis ya, karena kalau urutan kronologis nanti kita mesti argue lagi surat yang mana yang lebih dahulu dan sebagainya. Injil juga bukan kitab yang pertama yang ditulis di dalam Perjanjian Baru dan sebagainya. Jadi kita simply ngikutin urutan kanonisasi Alkitab saja gitu. Maksudnya supaya saudara aware bahwa kita urutannya memang bukan chronological anyway. Kita nggak mulai dengan surat Paulus yang paling tua misalnya ya. Kalau kita mulai dengan surat Paulus yang paling tua ya kita mesti Tesalonika, terus ada Korintus. Terus sebelum Roma kan juga ada Galatia ya. Ini Roma ini sudah pasti bukan surat Paulus yang pertama, tapi secara urutan kita mau masuk surat ini terlebih dahulu. Latar belakangnya saya ini waktu saya studi ini ya Perjanjian Baru, mengambil kelas-kelas Perjanjian Baru itu ada satu pelajaran yang saya ini ya Pak dapati ini menurut saya background ini sangat-sangat penting gitu, karena kalau kita mengerti ini kita bisa lebih tahu konteks daripada surat Roma ini sebetulnya apa gitu ya, karena kita percaya setiap surat itu dituliskan selalu ada konteks gitu. Nah, salah satu konteks yang penting di situ adalah bahwa jemaat atau ini ya jemaat di kota Roma ini yang tadinya itu sebetulnya berkembang dari sinagog, terus kemudian ada ya penginjilan di sana, lalu ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat ini tadinya tentu saja karena ini sinagog ya pasti mayoritasnya adalah orang-orang Yahudi gitu kan ya, orang-orang Yahudi, terus kemudian ada orang-orang yang takut akan Allah, the so-called Sebumenoi itu terus kemudian join, dan ya tapi tetap mayoritasnya adalah orang Yahudi ya. Tetapi ya pada tahun 19 setelah Kristus itu Tiberius ya itu memberikan pengaturan bahwa orang-orang Jews itu di-expel dari Roma ya. Dan yang lebih lagi yaitu Claudius itu tahun 49 ya, tahun 49 setelah Kristus itu mengeluarkan edict Claudius namanya, yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi itu mesti meninggalkan atau diusir dari kota Roma. Nah, ini penting sekali ya untuk mengerti konteks daripada surat Roma ini, karena kalau saudara membaca di dalam tulisan Paulus, sebetulnya Paulus sedang bergumul ya menjawab pertanyaan yang diajukan khususnya di sini ya, baik oleh orang-orang Yahudi, itu yang mulai ada pertanyaan tentang righteousness of God ya. Karena begini saya, mereka ini berpikir seperti ini ya, kita ini bangsa pilihan Allah, tapi kalau sekarang kita malah jadi mengalami pengusiran seperti ini ya, ini jadi Gentile Christian, orang-orang Kristen dari bangsa yang bukan Yahudi, yang non-Yahudi, malah sekarang jadi mayoritas di dalam jemaat Roma, tapi terus kemudian jumlah daripada orang-orang Yahudi itu ya, saudara jangan lupa mereka ini percaya loh ya, jadi Kristen juga gitu. Tapi jadi shrinking gitu, karena orang-orang Yahudi kan mesti diusir keluar daripada kota Roma, jadi mereka terus kemudian ada kegoncangan gitu, ada pertanyaan ya, ini Tuhan ini adil nggak ya seperti ini ya? Keadilan Tuhan itu jadi bagaimana seperti ini? Nah, ini satu pertanyaan yang sangat eksistensial ya, seperti dalam kehidupan kita juga kadang-kadang saya percaya kita juga bisa tanya tentang keadilan Allah dan sebagainya. Khususnya kapan? Yaitu khususnya waktu kita mengalami suffering gitu kan ya. Waktu kita dalam penderitaan, waktu kita mengalami ketidakadilan, kita bisa muncul pertanyaan tentang righteousness of God, tentang keadilan Allah, tentang kebenaran Allah. Kita jadi ada muncul pertanyaan tentang kesetiaan Allah, apakah Allah ini benar setia, atau kalau dia setia, kalau dia adil, kenapa saya mengalami seperti ini gitu ya, padahal saya juga sudah percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi kalau malah saya kena penganiayaan begitu ya, itu juga ada yang Kristen ya dari Gentile, tapi mereka kok malah lebih tenang-tenang. Saya ini yang Jews, yang orang Yahudi, tapi kok malah jadi kena masalah sekarang. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya Paulus itu menjawab di dalam surat Roma ini gitu. Ada ini ya, saya ada berbagai macam cara tentu saja ya, kalau sudah melihat di dalam Perjanjian Lama itu kitab-kitab bijaksana ya, wisdom literature itu kan berusaha juga memberikan jawaban ya terhadap pertanyaan ini ya, righteousness of God gitu, tentang isu suffering lah, theodice dan seterusnya itu banyak dibahas di dalam wisdom literatur ya, termasuk certain quote unquote polemik dengan deuteronomis teologi gitu. Misalnya kalau sudah membaca di dalam kitab Ayub ya, jawabannya seperti apa, itu berbeda dengan jawaban yang diberikan di dalam Rut gitu misalnya ya. Ada penderitaan juga di dalam Rut. Lain lagi jawabannya kitab Esther gitu ya, dan lain lagi jawaban daripada kitab Amsal, lain lagi jawaban daripada kitab Pengkhotbah misalnya ya. Nah, kalau saudara membaca di dalam surat Roma, ini somehow ada kemiripan ya dengan jawaban dari kitab Pengkhotbah, yaitu waktu orang itu mempertanyakan tentang righteousness of God, ya, tentang keadilan Allah, kebenaran Allah itu bagaimana gitu ya. Pertanyaan itu dijawab kalau sudah membaca di dalam kitab Pengkhotbah. Jawabannya itu sederhana ya. Jadi ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain dalam Perjanjian Lama ya. Kita bersyukur ada faset jawabannya, multifaset jawabannya. Tapi kalau di dalam kitab Pengkhotbah itu jawabannya adalah seperti ini, saya. Memangnya kamu manusia yang tanya ya, hai kamu manusia ya, ciptaan Tuhan. Kamu tanya, kamu mempertanyakan keadilan Allah ya. Kamu tanya Allah itu righteous atau enggak righteous? Kamu sendiri righteous tak kehidupanmu? Sekali lagi ya, kamu berani tanya keadilan Allah, kebenaran Allah, ya kamu berani protes lah. Kamu sendiri itu righteous tak? Lalu kalau jawabannya tidak gitu ya, ya sudah kamu nggak usah tanya lah gitu. Nah, ini agak menyakitkan ya, ya. Tapi memang yang seringkali menjadi persoalan di dalam kehidupan kita ya. By the way, Tuhan kalau menjawab kita itu dia akan menjawab dengan caranya dan kedaulatannya dan bukan akan seperti pengemis atau orang yang akan terus membelai kita sehingga kita terus dalam keadaan kekanak-kanakan ya dan akhirnya nggak bisa bertumbuh. Kadang ada jawaban yang seperti kayak menyakitkan ya, nggak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi itu sebenarnya jawaban yang membangunkan kita dari tidur. Itu adalah jawaban yang mendewasakan kita. Itu adalah satu jawaban yang membawa kita itu jadi lebih matang di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Nah, salah satu jawaban yang ya terus terang menyakitkan ini adalah ini. Kamu tanya-tanya Tuhan itu adil, Tuhan adil atau nggak adil, dia benar atau nggak benar. Lah kamu sendiri benar kan? Kalau kamu sendiri nggak benar ya, dan kamu tuh universally unrighteous gitu ya, kamu nggak ada satu orang pun yang benar, sudah nggak usah tanya gitu. Kamu ada hak apa tanya? Legitimasinya apa? Kamu tanya mempertanyakan Tuhan itu adil atau nggak adil? Orang yang tanya sendiri juga nggak adil gitu. Saudara nangkep ya poin ini ya? Sederhana kan sebetulnya ya. Maksudnya begini saya. Kalau kita di dalam kehidupan kita merasa berhak untuk mempertanyakan keadilan Allah, itu bisa menjadi tanda bahwa kita ini self-righteous sebetulnya gitu. Sekali lagi ya, kalau kita berani mempertanyakan keadilan Allah, gitu ya, Allah ini adil atau nggak adil dan sebagainya, itu ada semacam keberanian seperti ini ya, bisa ada menyatakan tanda bahwa kita ini sebenarnya ada self-righteousness ya. Gitu. Karena cuma orang yang benar gitu ya, yang boleh menuntut kebenaran pada pihak yang lain. Tapi kalau kita sendiri nggak benar, tapi terus kemudian menuntut yang lain benar, gitulah. Ini dasarnya apa ya sebetulnya gitu. Maka di situ kalau sudah membaca di dalam kitab Pengkhotbah ya khususnya, dan di Mazmur juga ada sih istilah seperti itu ya, yang juga dikutip oleh Paulus di dalam surat Roma. Sebetulnya manusia itu nggak ada yang benar gitu. Jadi ini bicara tentang universal unrighteousness of humankind. Nah, Paulus di dalam surat Roma itu juga memakai pendekatan ini ya, pendekatan Mazmur, pendekatan kitab Pengkhotbah untuk menjawab baik kelompok Yahudi yang mempertanyakan kesetiaan dan keadilan Allah, tapi juga mengingatkan kepada Gentile Christians itu supaya mereka jangan sombong gitu, karena mereka kalau disisakan di sana ya, kalau mereka nggak terusir itu bukan berarti terus kemudian mereka jadi lebih pious ya, ternyata mereka ini lebih saleh.
morally lebih qualified atau apa gitu ya. Hati-hati. Nah, sudah bisa baca di dalam ini ya, nasihat-nasihat Paulus kepada orang Gentile Christians. Di situ dikatakan kamu itu sebetulnya kan dicangkokkan gitu. Kalau Allah nggak menyayangkan yang asli, kamu yang dicangkokkan itu lebih lagi gitu. Maksudnya kalimat-kalimat seperti itu muncul di dalam surat Roma untuk mengingatkan Gentile Christian supaya nggak sombong, lalu mereka jadi boasting, merasa seperti kayak lebih baik daripada orang Yahudi dan sebagainya karena orang Yahudi yang menderita, mereka nggak semenderita orang Yahudi dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah bagian yang diingatkan juga oleh Paulus gitu. Tapi intinya saya sekali lagi, kalau saudara melihat di situ ada pergeseran demografik di dalam ini ya. Di dalam jemaat Roma yang tadinya itu mayoritas Yahudi, sekarang jadi minoritas. Yang mayoritas ini sekarang adalah Gentile Christians. Nah, ini terus menimbulkan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, Paulus terus kemudian menjawab melalui surat Roma ini. Jadi waktu di situ dibicarakan tentang righteousness of God ya. Ada pertanyaan yang sangat eksistensial di situ, bukan cuma urusan soteriologis secara personal saja, itu pasti included di dalamnya gitu ya. Included di dalamnya, tapi juga ada aspek eklesiologi ya, dan juga bahkan aspek sosiologi di dalamnya gitu ya. Ini dari susunan yang ada di kota Roma sendiri gitu, regardless Kristen nggak Kristen, pokoknya yang namanya Jews itu mesti keluar daripada kota Roma. Jadi ini adalah persoalan yang menjadi konteks daripada penulisan surat ini. Nah tentu saja waktu saudara membaca di dalam surat Roma ya, Paulus bukan cuma sekedar ngurusin Claudius Edict ya, tentu saja gitu. Seperti saudara baca di dalam surat-surat yang lain. Setiap surat itu ada konteksnya, and yet beautifully ya, yang namanya firman Tuhan itu juga ada aspek transcends konteks, itu yang beautiful gitu kan ya. Saudara mengerti ya maksud saya ya. Satu sisi ada konteks, kita perlu tahu konteks itu, tapi Alkitab ini juga go beyond konteks juga gitu. Maksudnya Paulus bukan suratnya hanya didikte oleh sekedar urusan Claudius Edict dan hanya Claudius Edict saja gitu. Ada hal-hal yang lain yang dibicarakan di situ, misalnya mengencourage jemaat Roma untuk bisa berbagian dalam pekerjaan Tuhan, ya, mendukung jemaat di Yerusalem dan seterusnya, bicara tentang apa itu Injil. Nah ini semuanya itu dirangkai juga di dalam satu gambaran yang kaya sebetulnya. Kalau saudara melihat di dalam surat Roma ini sekali lagi ya, ini Justitia Dei atau Righteousness of God itu salah satu tema yang sangat penting yang dibahas di dalam surat Roma ini. Tesis itu ada pada pasal 1 ayat 16 dan 17. Coba kita baca bagian ini, ya. Ini tesis daripada surat Roma, kita bisa mengikuti pandangan para scholars ya, di dalam hal ini. Pasal yang pertama, ini ayat 16 dan ke-17. Saya baca ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, both di-include ya di sini, saya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah di dalam apa? Ya di dalam Injil itu ya. Nyata apa? Nyata Justitia Dei, nyata righteousness of God ya. Ini kebenaran ini bukan bicara truth, ini bicara righteousness of God ya. Di mana itu Injil? Ya ini di mana itu kebenaran Allah? Yaitu di dalam Injil. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Menarik ya, saya. Begini ya, tadi saya mengajak saudara memikirkan ya, ini saya akan eksplor lagi. Maksudnya begini, saya. Orang Yahudi protes gitu ya. Orang Yahudi itu protes, kenapa Tuhan memperlakukan kita seperti ini gitu? Di mana keadilan Tuhan? Di mana kebenaran Tuhan gitu. Lalu terus kemudian Paulus menjawabnya itu nggak direct langsung ya, tapi kalau sudah melihat struktur dari surat Roma ya, itu dia mulai dengan membahas Gentile terlebih dahulu. Jadi kalau saudara baca itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu mereka nggak punya Taurat ya. Tapi mereka ada hati nurani kan ya, mereka ada hati nurani. Jadi hati nurani itu seperti Taurat bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah itu. Kalau bangsa Israel kan punya Taurat, bangsa-bangsa yang non-Yahudi itu nggak punya Taurat, jadi hati nurani mereka itu adalah seperti Taurat bagi mereka. Tetapi kita melihat di dalam kehidupan daripada Gentile itu ya, ternyata mereka juga nggak mengikuti hati nurani mereka.
Ternyata mereka ini adalah juga orang-orang yang menekan, suppress ya kebenaran akan Allah yang ternyata yang sudah dinyatakan di dalam ciptaannya itu sehingga manusia tidak bisa berdalih. Nah, itu kan bicara tentang gentle ya sebetulnya ya. Yang inexcusable, mereka nggak bisa membenarkan diri mereka sendiri. Mereka nggak ada Taurat, ya memang mereka nggak akan dihakimi oleh Taurat, mereka nggak pernah diberikan Taurat begitu kan ya. Tapi Tuhan memberikan kepada mereka hati nurani, ya. Tapi mereka sendiri juga nggak taat kepada hati nurani mereka. Jadi mereka melawan hati nurani mereka suppress kebenaran Tuhan. Jadi dalam hal ini ya Paulus memulai dengan susunan bahwa gentle itu gagal, gentle itu unrighteous, gentle itu ternyata tidak benar. Jadi Gentile ya, sekalipun keadaannya itu di Roma kan seperti kayak lebih baik daripada orang-orang Yahudi, tapi mereka juga nggak lebih benar. Mereka bukan posisi yang lebih saleh daripada orang Yahudi. Ya ini pertama ya, Gentile. Nah setelah itu Paulus kemudian masuk kepada orang-orang Israel ya, orang-orang Yahudi. Mereka ada Taurat dan mereka bermegah, ya mereka punya Taurat gitu. Mereka bahkan melihat itu sebagai semacam identity marker gitu ya. Kita berbeda daripada bangsa-bangsa lain karena kita diberikan Torah gitu oleh Yahweh gitu ya. Kita ini bangsa yang khusus, bangsa yang lain, bangsa pilihan begitu kan ya. Tapi ternyata mereka juga nggak menghidupi Taurat itu. Lagi-lagi ya gagal sama. Jadi saudara melihat di sini ya, baik Gentile maupun Jews maupun orang Israel, dua-duanya itu unrighteous ya. Dua-duanya itu sebetulnya adalah sama, yaitu hidup tidak benar. Jadi bagaimana sih kalau seperti ini? Mereka tadi tanek kebenaran Tuhan kan, di mana God's righteousness itu? Terus Tuhan balik ini ya. Oke, kita hitung-hitungan righteousness ya. Oke, kamu orang Gentile, kamu righteous nggak? Kamu nggak righteous, kamu unrighteous kan ya? Nah sekarang kamu orang Israel, kamu righteous ya? Nggak righteous kan? Saya sudah kasih kamu Taurat, kamu taat, kamu nggak taat kan ya? Kamu kan tegar tengkuk, kamu terus melawan Taurat, berarti kamu ini condemn under unrighteousness gitu. Sebetulnya logical move setelah itu ya, both Gentile and Jews itu under condemnation. Itu that will be the logical move kan setelah itu kan. Ini orang yang kurang ajar menyerang tanya keadilan Allah, kebenaran Allah, terus dibungkam, dinyatakan bahwa kamu sendiri nggak benar kok. Kamu sendiri adalah orang yang tidak benar. Jadi setelah ini apa? Ya sudah, kamu terima penghukuman dong. Tapi coba saudara perhatikan ya, tesis di dalam pasal 1 ayat 16-17. Di situ nyata kebenaran Allah. Nyata kebenaran Allah. Mestinya apa saya kebenaran Allah itu? Penghakiman Allah kan ya. Karena ini orang-orang kurang ajar tanya kebenaran Allah, dia sendiri nggak benar. Kalau gini orang-orang ini langsung dihukum aja gitu. Orang-orang yang nggak tahu diri, yang nggak ada self knowledge, langsung dihukum saja begitu. Kebenaran Allah itu harusnya menyatakan penghakiman dan penghukuman Allah. Tapi saya ini dengan penuh kejutan itu Paulus mengatakan kebenaran Allah itu di dalam Injil ya. Nah, ini saya yang ditemukan oleh Luther gitu ya, ditemukan oleh Luther. Luther nggak sepenuhnya salah di dalam hal ini gitu. Maksudnya shift daripada penghayatan kebenaran Allah yang seharusnya dihayati secara penghukuman dan penghakiman ya. The logical move terhadap both Gentile and Yahudi, gitu ya. Tapi dia terus kemudian menghayatinya. Ternyata kebenaran Allah itu artinya adalah keselamatan yang dinyatakan di dalam Injil. Itu biblically sangat sound, ya. Ada orang-orang yang menyerang Luther seperti kayak, oh dia baca ini Alkitab ini salah, terlalu GR, dia pikir surat Roma itu adalah surat yang ditujukan secara individual untuk Luther sendiri. Dia nggak tahu apa-apa tentang konteks, dia nggak ngerti apa-apa bahwa ini ada konteksnya sendiri di dalam surat Roma. Tapi setelah riset berkembang, biblical teologi berkembang, ternyata tafsirnya Luther ya nggak salah-salah banget gitu di dalam hal ini, atau lebih banyak benernya kalau kita mau bilang ya. Karena memang betul ada shift di situ ya, kebenaran Allah yang seharusnya dihayati secara penghukuman, penghakiman ya. Sekali lagi ya, saya jelaskan ya. Ini ada orang protes tanya, Tuhan saya menderita, di mana keadilanmu? Di mana kesetiaanmu? Tuhan seperti kayak mau dihakimi begitu ya. Terus Tuhan balas jawab ya, kamu sendiri benar, kamu sendiri apa ya betul gitu. Kamu tanya kayak begini, ini kualifikasinya apa? Kamu sendiri orang benar. Ya enggak sih Tuhan ya, kita orang berdosa gitu. Jadi both Israel dan Gentile itu sama-sama orang berdosa. Nah kalau begini Tuhan akan maju dengan kebenarannya dong.
Sudah menang langkah kan ini berarti kan ya. Orang yang tanya nyerang Tuhan, keadilan yang mana, ternyata diri sendiri terbukti nggak adil. Ya kalau gini Tuhan tinggal maju kan ya. Nah sekarang saya kasih tahu ya, kebenaran saya itu adalah seperti ini. Sudah kena hukum ini dua, baik Gentiles maupun Israel ya. Tetapi saudara perhatikan ya, move-nya bukan seperti itu. Saya kebenaran Allah itu dinyatakan sebagai good news di sini. Injil ya, Tuhan datang menyatakan God's righteousness itu sebagai berita keselamatan. Nah ini ya, sekali lagi yang dimengerti dengan baik oleh Luther dalam hal ini. Jadi kita ya orang-orang Protestan yang mengikuti eksegese seperti ini, kita bukan mengikuti eksegese yang salah, meskipun saya percaya Luther pasti ini ya Pak, di dalam 500 tahun lalu ya dia belum ada penggalian tentang konteks apa ini mutakhir seperti sekarang, menyelidiki konteks sampai ketemu ada ini ya Claudius Edict dan sebagainya. Ya dia belum sampai ke sana ya. Apa maksudnya riset biblical teologi pada saat itu belum sampai di sana gitu. Tapi setelah riset belakangan muncul, ternyata apa yang ditafsir oleh Luther juga nggak keliru gitu di dalam hal ini. Karena memang kebenaran Allah itu seharusnya muncul sebagai penghakiman, penghukuman, tapi sekarang justru di sini muncul sebagai good news ya. Dan bukan cuma itu, saya bahwa Gentile itu buntu, itu nggak bisa mencapai kebenaran Allah, itu mereka nggak bisa live righteously, ya. Demikian juga the Jews nggak bisa live righteously, akhirnya mereka under condemnation of universal unrighteousness. Ya. Saudara ingatkan ya perkataan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan atau kekurangan kemuliaan Allah. Semua itu. Maksudnya Gentiles gagal, Jews juga gagal. Nggak ada bangsa yang berhasil, itu nggak ada. Yang punya Taurat gagal, ya nggak ada Taurat pun juga gagal juga. Jadi ini bicara tentang universal unrighteousness. Ya. Nah di dalam keadaan seperti itulah, ya, ini kebenaran Allah itu dinyatakan dan dikatakan terus kemudian Paulus secara menarik ya mengutip Habakuk, orang benar, the righteous one, itu akan hidup oleh iman atau melalui iman. Ya. Itu memimpin dari iman kepada iman. Jadi ini bukan righteousness kita sendiri, ya, yang kita berusaha untuk menjadi righteous, bagaimana menjadi saleh, bagaimana menjadi benar, bukan gitu. Tapi bagaimana kita mengimani, ya, bahwa kebenaran Allah itu diperuntukkan bagi kita. Ini Injil ya, maksudnya di dalam hal ini gitu. Sekali lagi ya, bukan bagaimana kita menjadi righteous before God. Gitu. Karena siapa ya saudara bisa righteous before God itu siapa? Saudara baca di dalam surat Roma, sekali lagi ya, baik Gentile dengan hati nurani mereka, baik the Jews dengan Taurat mereka, tetap nggak bisa righteous di hadapan Tuhan. Jadi soteriological function ini buntu kalau kita berharap pada hati nurani dan bahkan berharap juga pada Taurat. Itu nggak ada fungsi soteriologis di dalam hal ini. Karena apa? Karena dosa itu begitu kuat di dalam kehidupan manusia. Ya. The universality of sin, the universality of human sinfulness dan juga unrighteousness itu membuat akhirnya Taurat itu bahkan jadi di-abuse ya. Yang baik, yang kudus katanya Paulus, tapi sekarang justru menimbulkan sesuatu yang akhirnya diperalat oleh dosa itu sehingga akhirnya menghancurkan kehidupan manusia dan nggak bisa memberikan keselamatan lagi dalam hal ini gitu. Nah, maka saudara membaca di situ gambaran ini ya, pentingnya percaya ya, iman ya. Nah, itu kalau kita mau mengaitkan dengan Habakuk itu menarik saya pernah bahas di PA bagian yang lain ya, tapi since kita sedang bicara ini introduksi Roma ya, ini boleh diangkat lagi ya. Itu ada perbedaan kalau saudara membaca versi Septuaginta, which is di dalam bahasa Yunani, dengan versi yang di dalam bahasa Hebrew, ya, maksudnya kitab Habakuk gitu. Di dalam kitab versi Hebrew, ya, itu di situ ditulis orang benar, ya, itu akan hidup oleh kesetiaannya. Maksudnya kesetiaan orang benar itu. Saudara tahu kan ya, iman, faith itu kan dekat dengan faithfulness. Faithfulness itu kan satu root sebetulnya gitu. Jadi iman dan kesetiaan itu bisa dipakai secara bergantian di dalam hal ini. Gitu. Di dalam Habakuk itu ditulis di dalam versi Hebrew ya, orang benar akan hidup oleh kesetiaannya. Ya, jadi di situ Habakuk itu didorong ya. Meskipun dia nggak bisa mengerti, mirip sekali ya, pergumulannya itu Habakuk kan
juga mempertanyakan, nah ini keadilan Tuhan seperti apa seperti ini. Kita bukan nggak terima bahwa kita ini bangsa yang katakanlah berdosa, memang kita gagal, kita bahkan juga patut dihukum. Oke, tapi terus pakai tangan bangsa-bangsa kafir ya, yang lebih unrighteous lagi daripada Israel. Tuhan pakai itu untuk menghukum kita. Ini keadilannya Tuhan seperti apa gitu ya. Itu kan pertanyaannya Habakuk kan ya. Jadi mirip ya dengan pertanyaannya orang Jews yang diekspel melalui Claudius Edict di situ ya. Paulus itu ini ya, betul-betul Greek Old Testament scholar ya di dalam hal ini ya. Kadang-kadang kita pikir penulis-penulis Perjanjian Baru itu waktu kutip Perjanjian Lama, mereka kutip semau mereka sendiri, keluar dari konteks dan sebagainya gitu ya. Terus mentang-mentang mereka adalah penulis kitab suci, jadi mereka bisa memperlakukan kutipan Perjanjian Lama itu sekehendak hati mereka begitu misalnya. Kadang-kadang seperti kayak ada kesan seperti itu ya. Tapi kalau kita belajar lebih baik ya, kita baru menyadari bukan mereka nggak tahu konteks, kita yang nggak tahu bahwa mereka ngerti konteks gitu. Sekali lagi ya, kita yang nggak ngerti konteksnya gitu. Mereka itu great Old Testament scholars. Waktu mereka kutip Perjanjian Lama, mereka sangat tahu konteksnya. Kita yang nggak tahu, kalau mereka ngerti konteks, kita bilang mereka nggak terlalu ngerti konteks Perjanjian Lama. Mereka kutip keluar konteks, ditafsir semau mereka sendiri. That's not the reality sebetulnya. Kalau saudara membaca Paulus misalnya, waktu dia mengutip itu ya, sangat dekat ya konteksnya dengan konteksnya Habakuk pada saat itu. Itu juga konteksnya sedang dialami oleh orang-orang Yahudi setelah Claudius Edict itu, gitu. Setelah tahun 49 ya, ada pertanyaan tentang keadilan Allah, kebenaran Allah itu di mana? Gitu. Tapi balik lagi kepada Habakuk ya, Habakuk di situ menulis orang benar itu akan hidup oleh kesetiaannya. Jadi maksudnya kamu meskipun nggak bisa mengerti ya, kamu tanya saya ini adil atau nggak adil, ini Tuhan maksudnya. Kamu orang benar itu ya akan hidup oleh kesetiaannya. Kamu setia saja. Kamu jangan nggak setia. Maksudnya jangan meninggalkan Tuhan. Meskipun belum bisa mengerti, sulit untuk mencerna, sulit untuk mengerti, tetap setia. Itu ajakan daripada Tuhan kepada Habakuk termasuk ya. Orang benar akan hidup oleh kesetiaannya. Kesetiaan siapa? Kesetiaan orang itu. Ya, kalau dia setia ya dia orang benar. Tetapi kalau sudah membaca di dalam versi Septuaginta ya, menarik versi Septuaginta itu berbicaranya adalah orang benar itu akan hidup oleh kesetiaanku. Kesetiaannya Yahweh maksudnya. Orang benar itu akan hidup oleh kesetiaanku ya, kesetiaannya Tuhan. Jadi kalau kamu terus bergantung kepada kesetiaan Tuhan, kamu akan benar gitu ya. Tapi kalau kamu mulai nggak percaya kesetiaan Tuhan, meninggalkan cerita tentang kesetiaan Tuhan, ya sudah kamu hancur hidupmu gitu. Menarik saya ini ya Pak. Kita percaya saya Paulus itu pasti mengenal both versi bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Maka waktu saudara membaca ya di dalam surat Roma, di situ secara menarik yang dikutip oleh Paulus di situ ya, orang benar akan hidup oleh iman. Ayat ke-17 ya. Saudara perhatiin ya. Ini nggak jelas loh. Ini jadi orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh kesetiaan. Saudara akan tanya, ini kesetiaannya siapa? Maksudnya gitu ya. Kesetiaannya orang benar itu, maksudnya versi Hebrew, atau kesetiaannya Tuhan, yaitu versi Septuaginta, versi Greek. Tapi Paulus mengatakan orang benar akan hidup oleh iman atau oleh kesetiaan. Ya, saudara mengerti maksudnya? Paulus mau merangkul ya ambiguitas ini ya, adalah kekuatan ya, karena Paulus di dalam ambiguitas ini mau merangkul baik versi Hebrew maupun versi Greek. Ya, saudara bisa di dalam hal ini ya ambiguitas maksudnya dalam hal ini ya iman ini kan nggak jelas ya imannya siapa begitu ya. Kesetiaannya siapa? Kesetiaannya Tuhan atau kesetiaan saya? Ya dua-dua di dalam hal ini. Kita bisa menerjemahkan ini imannya orang benar itu ya kita mesti setia, percaya dan setia, tapi juga bisa dimengerti ya namanya iman itu apa sih ya? Bergantung kepada kesetiaan Tuhan, bukan? Jadi orang benar akan hidup oleh kesetiaan Tuhan. Nggak salah juga tafsiran ini. Orang benar akan hidup oleh kesetiaannya atau oleh imannya dia. Ya betul juga gitu versi yang Hebrew ya. Jadi saudara melihat di sini ya dengan ambiguitas tanpa adanya ini ya apa itu embel-embel ini imanku atau imannya Tuhan atau kesetiaannya Tuhan atau apa gitu. Justru merupakan kekayaan. Waktu di sini dikatakan dalam ayat ke-17 ini orang benar akan hidup oleh kesetiaan atau oleh iman. Nah, ini satu undangan ya.
undangan Injil. Gitu. Injil itu bukan mengajak kita untuk terus mempertanyakan keadilan dan kebenaran Allah. Itu orang yang nggak tahu diri. Sekali lagi ya, kalau kita mengenal Injil, ya kalau saudara dan saya itu percaya Injil, kita ini nggak terus tanya, Tuhan itu adil nggak adil? Itu pertanyaan orang kanak-kanak, seperti kayak orang nggak mengerti Injil sebetulnya gitu. Injil itu menyadari sebetulnya saya itu nggak berhak mempertanyakan keadilan dan kebenaran Tuhan. Bukan cuma itu, Tuhan itu sebetulnya is just correct kalau dia kejar saya mau menyatakan kebenarannya ya di dalam bentuk penghukuman dan penghakiman. Tapi ya ajaib ya, waktu Tuhan menyatakan kebenarannya, kebenaran Allah, itu kok justru malah dinyatakan di dalam Injil. Ini undangan keselamatan, seperti yang dimengerti oleh Martin Luther dan para reformator yang lain. Jadi di sini ada pergeseran, istilah Justitia Dei itu yang tadinya itu jadi sesuatu yang menakutkan deh. Ini Tuhan mengejar saya dengan kebenaran dan saya pasti gagal semua karena saya terbukti adalah orang yang melanggar firman Tuhan, melanggar Taurat, melanggar conscience dan sebagainya. Tuhan kalau mau kejar saya dengan standar kebenaran dan kesuciannya, pasti nggak ada yang bisa lewat daripada itu ya. Tapi Tuhan justru mencari saya dengan kebenarannya, itu kebenarannya ini. Maksudnya kebenaran yang mau diberikan kepada kita. Kebenaran yang ada pada Kristus. Ini Injil, kebenaran Kristus itu mau diperhitungkan kepada kita. Indah ya, di dalam hal ini. Ini berarti Injil menjadi penghiburan bagi orang-orang termasuk yang di-expel, dibuang, diusir keluar daripada kota Roma itu ya. Kamu kan tanya kebenaran Allah di mana? Kamu sendiri sadar nggak? Kamu nggak benar kan? Kalau nggak benar, kok masih berani tanya gitu. Nah, sekarang Tuhan Gideon akan menyatakan kebenarannya. Tapi Tuhan menyatakan kebenarannya apa? Di dalam Injil. Ya. Injil itu dinyatakan ya karena apa? Karena baik bangsa Yahudi itu nggak bisa mendapatkan keselamatan melalui Taurat yang ada pada mereka, maupun juga Gentiles nggak bisa mendapatkan keselamatan melalui ketaatan mereka kepada hati nurani yang juga ada pada mereka. Mereka terus suppress, mereka menekan. Ya. Jadi nggak ada jalan keluar di sini. Yang ada itu universal unrighteousness. Tapi Tuhan terus kemudian memberikan kebenarannya itu di dalam Injil Yesus Kristus melalui iman ya, karena orang benar itu akan hidup oleh iman ya di dalam hal ini. Iman ya Saudara, iman. Jadi seperti kita tadi sudah katakan ya, Roma 1 16 17 itu penting sekali di sini. Pertama Paulus membicarakan tentang Gentiles ya. Tapi mereka ternyata nggak ada kemungkinan untuk bisa masuk ke dalam pengenalan akan Allah gitu ya melalui karya-karya ciptaan. Kita baca aja deh ya ayat-ayat ini supaya saudara jelas gitu. Ini misalnya ya 1 ayat 19 20 ya. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Ini Paulus ngomongin tentang Gentiles ya. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tapi apakah mereka terus kemudian mengenal Allah? Enggak kan? Jadi Gentiles gagal mengenal Allah. Ya, ini pertamanya. Tapi terus kemudian setelah Paulus terus kemudian berbalik membahas tentang orang Yahudi, ya ternyata sama saja gitu. Oh, orang Yahudi spesial sebenarnya tempatnya, memang dia secara history of salvation kan keselamatan dari Yahudi. Paulus nggak sedang berusaha menggoyang-goyang bagian itu nggak ada perubahan di dalam hal ini. Mereka itu punya prioritas di dalam hal ini, di dalam sejarah keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Tapi seperti saudara baca, misalnya di dalam pasal yang kedua ya, kalau saudara baca pasal yang kedua, misalnya saya baca, misalnya ini ya ayat 17, saudara baca misalnya 17 sampai terus ya gitu. Kalau di dalam LAI, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di atasnya, Hukum Taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tapi kita baca ini ya, paling nggak ayat 17 lah ya. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, 18 tahu akan kehendaknya. Dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu yang baik, mana yang tidak.
19, yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Pendidik orang bodoh, pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimana engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Maksudnya kalau saudara baca terusannya ya, kamu punya Taurat, saya punya Taurat. Ya boleh saja kamu bermegah, kita punya pengetahuan akan kehendak Allah lebih daripada bangsa lain. Ya, benar, ngomong kayak begitu betul kok gitu. Tapi lu sendiri tak ada kepada ini apa Taurat itu. Kamu cuma ngajar orang lain, kasih tahu. Lu sendiri apa gitu? Hidupmu sendiri tak ada kepada Taurat. Ternyata enggak juga ya. Di sini ada apa ya, diskrepensi gitu ya. Bukan diskrepensi lagi, so ya, ini kontradiksi gitu ya. Ada kontradiksi antara ortodoksi ya, Taurat yang benar yang mereka punyai, teologi yang benar, tapi ortopraksinya apa gitu. Ortopraksi ini kacau di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Kita dari ayat-ayat seperti ini sudah bisa langsung refleks di dalam kehidupan kita ya. Saudara dan saya bisa saja punya teologi yang ortodoks gitu, teologi reform, teologi yang doktrinnya benar dan sebagainya ya. Tapi ortodoksi one thing, ortopraksi bagaimana saya tidak hal ini. Nah, ini menjadi satu koreksi ya, seperti orang-orang Yahudi itu bisa saja mereka itu berpikir bahwa mereka punya ortodoksi di dalam pengenalan akan Allah. Mereka kenal Allah itu sebagai Yahweh, itu pengenalan sangat eksklusif, nggak diketahui oleh bangsa-bangsa lain. Mana ada bangsa lain mengenal Allah sebagai Yahweh? Cuma Israel kan ya mengenal seperti itu. Tapi terus bagaimana dengan kehidupan mereka? Ya mereka juga jadi self-righteous, mereka jadi orang yang suka menghina orang lain, ya ridiculing orang lain, rasa being chosen kita ini adalah satu-satunya kelompok yang diperkenan oleh Tuhan dan sebagainya, jadi kacau. Itu ortodoksi membawa mereka kepada self-righteousness. Ya. Saudara dengar kalimat ini baik-baik ya. Ortodoksi justru membawa kepada spirit self-righteousness. Ya. Saya bukan sedang mau menghancurkan ortodoksi, saya bukan. Gitu. Kita di dalam teologi reform kita juga menekankan ortodoksi kok penting untuk kita ya, doktrin yang betul itu penting gitu. Pengajaran yang betul itu penting. Tapi kalau kita hanya ya penekanannya di dalam ortodoksi terus kemudian kita salah menghayati keterpilihan itu apa, being chosen itu artinya apa sih? Lalu kita seperti bangsa Yahudi yang bermegah, punya Taurat, mengetahui kehendak Allah dan sebagainya, tapi sendirinya nggak melakukan kehendak Allah dan seterusnya. Tuhan akan menghakimi kita lebih berat di dalam hal ini. Saudara perhatikan ya, sepertinya orang-orang yang memegang ortodoksi itu sangat-sangat rentan di dalam hal ini ya, dengan menjadi self-righteous. Itu sudah ada di dalam Alkitab itu. Jadi hati-hati. Hati-hatinya bagaimana sih? Bukan dengan menghancurkan ortodoksi ya, bukan. Itu bad move kayak begitu. Tapi perhatikan ya, ortodoksi satu hal, lalu ortopraksi. Kita ini diundang untuk hidup seperti Kristus. Karakter Kristus itu seperti apa ya? Kerendahan hatinya, kelemah lembutannya, cinta kasihnya, kesabarannya, pengampunannya dan seterusnya. Saudara bisa belajar dalam Alkitab ya. Kalau bagian itu nggak ada, kita nggak mementingkan Christ likeness. Terus kita punya bendera ini ya, ortodoksi gitu ya. Front pembela ortodoksi gitu misalnya, FPO gitu misalnya ya. Tapi terus kemudian saudara nggak tertarik dengan memiliki karakter seperti Kristus, yaitu ini yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu ya. Saudara membaca di dalam pasal 2 ya, ayat yang ke-7 sampai di ayat yang ke-13 ya. Jadi saudara membaca di situ 2 ayat 7 sampai dengan yang ke-13. Saudara membaca di sana dinyatakan bahwa baik orang Yahudi maupun bangsa non-Yahudi itu ya nggak bisa lulus di dalam standar kebenaran Allah ini ya. Perbuatan mereka itu nggak sampai kepada standar seperti yang dikehendaki oleh Allah, sehingga mereka ini under condemnation sebetulnya. Jadi di sini Paulus itu menyadarkan mereka, memosisikan mereka di dalam posisi yang benar. Kamu tanya Allah itu benar, Allah itu adil dan sebagainya. Biasanya orang yang menghakimi gini posisinya harus di atas kan, betul kan saudara? Ayub misalnya mengatakan, saya mau berperkara dengan Allah. Tuhan mau ditarik, dimasukin ke ruang pengadilan. Terus mau dihakimi gitu ya.
Itu kan orang yang posisi di atas kan berarti gitu kan. Nah, ini orang-orang ya yang di dalam zamannya Paulus mau melakukan itu kepada Tuhan. Lalu terus Paulus mengingatkan mereka, sebentar. Posisimu itu sebetulnya ada di mana gitu. Kamu tanya seperti itu tuh cocok nggak sih sebenarnya? Kamu sendiri itu gak berdosa apa? Kamu itu hidupnya sudah benar apa sehingga kamu terus mempertanyakan kebenaran Allah seperti itu. Jadi di sini baik the Jews maupun the Gentiles itu posisinya itu dikoreksi itu oleh Paulus ya. Ditaruh di dalam tempat yang proper, di dalam tempat yang benar ya. Supaya mereka sadar bahwa mereka mempertanyakan keadilan kebenaran Allah itu sebetulnya itu appropriate atau enggak appropriate ya. Nah, saudara membaca misalnya di dalam pasal yang ketiga ya. Pasal yang ketiga, saudara misalnya membaca ayat ke-20. Ini kan judgment ya. Ini verdict diberikan. Tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi Jews ini nggak bisa dibenarkan karena mereka nggak bisa melakukan hukum Taurat juga. Gentiles kita tadi sudah ngomong. Jadi apa yang ada di sini? Yang ada yaitu the universal power of sin. Kalau saudara membaca masih di dalam pasal yang ketiga ya, ayat ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani ya. Jadi Jews atau Gentiles bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Universal sinfulness ya. Jadi bagaimana? Ya sudah, lu nggak usah tanya lagi Tuhan itu benar atau nggak benar. Hal lu apa sebetulnya gitu? Kamu tanya-tanya, kamu menderita. Oke, kamu menderita, tapi kamu berdosa kan? Orang berdosa menderita, it's just correct toh. Maaf ya, kalimat seperti ini mungkin sangat bikin kita panas gitu. Tapi yang panas itu ego kita, itu manusia lama kita gitu. Tapi manusia itu sering kali ya, waktu mau menuntut Allah itu sebetulnya nggak sedang mengenal dirinya sendiri. Ada self-righteousness yang secara nggak sadar itu ya, itu meracuni kehidupannya. Sehingga dia berasa berhak untuk menuntut Allah seperti itu. Waktu Tuhan sendiri menyatakan ketidakbenaran kita ya, baru kita sadar bahwa pertanyaan yang dilontarkan ke atas itu nggak ada benernya sama sekali. Sekarang kalau Tuhan balik kejar kita datang dengan kebenaran, kita semua akan condemn. Kita semua akan dihakimi, kita semua akan terkutuk di dalam keadaan yang seperti ini ya. Tetapi itu bukan yang disajikan oleh Paulus di dalam surat Roma, tapi yang dikatakan di sini ini loh, Tuhan itu sekarang mau memberikan kebenarannya ya. Sekali lagi, move ya, saya ulang lagi ya, harap saudara nggak bosan ya, tapi ini supaya betul-betul mengerti ya. Jadi ini ya, orang Yahudi itu diekspel melalui Claudius Edict, diekspel keluar daripada kota Roma. Jadi mereka yang tadinya itu majority di dalam jemaat Roma, sekarang mereka jadi minoritas, diekspel, dianiaya, terus mereka jadi bingung gitu. Ini Tuhan bagaimana ya sebetulnya? Bukannya kita ini bangsa pilihan Allah ya? Bukannya di dalam history of salvation kita ini yang prioritas? Tapi kalau sekarang malah kita lebih sial ya daripada orang Gentile gitu. Kita juga Kristen loh, mereka Gentile tuh Kristen, kita juga Kristen, kita juga percaya kepada Kristus. Tapi kita sekarang jadi kayak begini nasibnya begitu. Terus mereka mulai mempertanyakan ya keadilan Allah, kebenaran Allah. Nah, terus kemudian Tuhan menjawab dengan apa? Ini. Ya, baik Gentiles, baik Jews, itu nggak ada yang benar. Kamu itu semua unrighteous, nggak ada yang benar. Terus kalau nggak ada benar, masih tanya saya benar atau enggak? Itu cocok atau enggak? Gitu. Nah, lalu setelah ini bagaimana? Apakah Tuhan terus kemudian menghadirkan kebenaran? Harusnya begitu ya, logical move ya. Nah, sekarang saya mau memberikan kepadamu itu apa kebenaran yang sesungguhnya. Matilah, ketakutan semua kayak begini ya. Dia bilang, Tuhan, sorry Tuhan, kita salah tanya gitu. Sekarang kita sadar kita memang sinful, kita berdosa, kita ini orang nggak benar. Sudahlah, saya berhenti tanya lah, saya nggak tanya lagi engkau itu benar atau enggak. Memang kita sendiri nggak benar begitu kan ya. Kalau Tuhan balik kejar kita dengan standar kesuciannya, dengan standar kekudusan dan kebenarannya, semua orang akan kelar sudah hidupnya gitu. Tapi yang indah di dalam surat Roma itu Tuhan mau menyatakan kebenarannya. Ini pledoinya Tuhan ya, God's own vindication sekarang. Apa itu? Ini loh, kebenaranku itu seperti ini, ya, yang akan kuberikan kepadamu. Kamu nggak ada kebenaran kan? Kamu sekarang sadar kan? Universal unrighteous kan? Universally unrighteous. Sekarang saya memberikan kebenaranku, ya. Kamu kan tanya saya benar atau nggak benar? Saya benar. Ini sekarang saya akan berikan kebenaranku kepadamu itu melalui Injil. Melalui Injil supaya kamu jangan nggak ada kebenaran.
remain unrighteous, tapi kamu bisa menjadi orang benar, orang yang dibenarkan ya, melalui iman, ya, melalui iman. Bukan melalui Taurat atau without the law ya, choris nomu, without the law, tetapi ya, kebenaran yang diberikan oleh Allah itu di dalam Yesus Kristus. Jadi sudah melihat di sini ya, baik Gentiles maupun juga the Jews itu dibenarkan ya, bukan karena hati nurani, bukan karena Taurat, tapi dibenarkan di dalam Yesus Kristus melalui iman. Itulah saya kebenaran yang dinyatakan, ya, yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang tidak benar. Beautiful ya, saya kalau sudah merenungkan bagian ini ya, orang yang tadinya tanya kejar kebenaran Allah di mana, akhirnya mereka juga mendapatkan kebenaran Allah. Tapi kebenaran Allah yang seharusnya itu menghakimi mereka, tapi bukan menghakimi di sini, tapi justru kebenaran yang dinyatakan itu adalah kebenaran yang menyelamatkan. Maksudnya begini, saya kebahagiaan sukacita ini ya, sukacita Injil ini seharusnya melampaui keadaan suffering tribulation yang mereka sedang alami waktu mereka terusir keluar daripada kota Roma itu. Saya bukan mengatakan pengalaman seperti ini nothing, ini pasti sesuatu banget lah ya, ini ya painful lah pasti gitu. Seperti saudara dan saya ini berminggu-minggu isolasi seperti ini ya, ada painful lah pasti ya. Ada pain gitu, ada perasaan nggak enak lah pasti gitu. Mungkin juga di dalam saat-saat seperti ini kita juga tergoda untuk menanyakan kebenaran keadilan Allah, kesetiaan Allah ada di mana, kok suffering diprolong terus gitu misalnya, kok seperti kayak diperpanjang terus dan sebagainya. Belum lagi di dalam dunia ini kita seringkali menyaksikan keadaan ketidakadilan di mana-mana. Kita menyaksikan justru orang yang hidupnya lebih benar, lebih takut akan Tuhan, kok justru malah yang jadi bulan-bulanan, jadi mengalami ketidakadilan, orang yang hidup itu fasik, sombong, cinta uang, dan sebagainya, semena-mena, kok jadi hidupnya seperti kayak lancar terus gitu ya. Jadi kita bisa tergoda di situ untuk menanyakan keadilan Allah ini sebenarnya ada di mana begitu ya. Tapi ternyata setelah Tuhan tanya balik, ternyata kita juga nggak adil. Ternyata kita juga nggak bersih di dalam kebenaran keadilan kita. Makanya terus kemudian Tuhan mau memberikan ini ya, memberikan kebenaran yang sejati, kebenaran ilahi di dalam Yesus Kristus itu melalui Injil, melalui Injil. Bukan kebenaran Allah yang kita tuntut. Kalau Allah itu benar, kalau Allah setia, mestinya saya tetap ada di Roma, gitu misalnya. Itu bukan sukacita Injil, Sama seperti kalau kita sekarang bilang, kalau Allah itu benar, kalau Allah itu adil, mestinya itu sekarang sudah nggak ada COVID lagi, begitu ya. Mestinya orang Kristen nggak ada yang kena COVID sama sekali, gitu. Mestinya orang Kristen nggak ada yang masuk penjara, mestinya ada orang Kristen nggak ada yang mengalami krisis ekonomi. Karena apa ya? Karena Allah itu harusnya setia dan adil. Toh kita kan bangsa pilihan, kita kan umatnya sendiri, begitu ya. Mirip sekali ya, dengan pertanyaannya orang Jews gitu. Orang Jews juga pikir kayak begitu. Kita kan bangsa pilihan, masa kita yang mengalami sial kayak begini, kok kita jadi terusir begitu ya? Tapi terus Tuhan menjawab apa? Kebenaranku itu dinyatakan bukan dengan saya benar karena itu kamu nggak terusir dari Roma. Bukan itu, bukan. Kebenaran Tuhan itu bukan dinyatakan karena Tuhan itu benar dan setia, maka kamu nggak ngalami COVID gitu ya, maka kamu nggak kena dampak krisis ekonomi. Itu bukan kebenaran Injil, saudara, bukan. Itu bukan kebenaran ilahi. Coba belajar lagi saudara kitab Roma, saudara belajar lagi surat Roma. Kebenaran Allah itu dinyatakan di dalam Injil. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara dan saya ini ada resonans kayak waktu kebenaran Allah ini dinyatakan di dalam sukacita Injil. Ada sukacita atau saudara tetap berpikir, buat saya itu tetap bukan sukacita. Sukacita itu kalau pandemi ini berhenti, itu sukacita buat saya. Sukacita itu kalau saya kerjanya bisa dapat untungnya banyak lagi, itu sukacita untuk saya. Kalau sementara krisis ekonomi kayak begini, ya ini bukan sukacita. Memang sukacita Injil apa itu nggak relevan lagi. Saya khawatir ya kalau saudara berpikir seperti itu ya, saudara meletakkan sukacita saudara di dalam kondisi COVID yang berbalik lah, di dalam krisis ekonomi yang dipulihkan dan sebagainya. Saudara belum percaya Yesus Kristus sebetulnya. Saudara mungkin adalah orang yang belum lahir baru. Termasuk juga kalau saudara keep asking, keep questioning Tuhan ya. Kenapa saya menderita terus padahal saya sudah berusaha untuk hidup saleh, tapi kenapa selalu ketidakadilan yang menimpa saya lagi dan lagi dan lagi? Kapan saya mengalami keadilan begitu ya? Termasuk saudara yang tanya kalimat seperti itu ya. Saya khawatir saudara belum betul-betul mengerti Injil Yesus Kristus.
Itu pergumulannya orang Yahudi, pergumulannya orang Yahudi pada saat itu ya begitu. Mereka expect-nya apa? Kalau Allah itu benar, kalau Allah itu adil, maka saya nggak boleh terusir daripada kota Roma. Maka si nama yang Claudius itu harusnya mati jam ini juga gitu, karena dia kurang ajar menganiaya bangsa pilihan Allah. Mestinya dia dihukum hari ini juga begitu ya. Mungkin mereka expect seperti itu, tetapi kebenaran Allah bukan dinyatakan di dalam hal seperti itu. Dan ini Paulus menjelaskan panjang lebar ya, di dalam surat Roma, termasuk ya mengulangi lagi posisinya Israel itu dijelaskan betul kok. Kamu itu tetap prioritas dengan history of salvation, bahwa bangsa asing, bangsa yang tidak mengenal Allah, non Yahudi itu Gentiles itu dicangkokkan posisinya. Kamu itu yang asli, betul nggak salah. Juga mengoreksi posisinya Gentile yang bisa jadi sombong dan sebagainya, meneguhkan bahwa Tuhan itu tetap setia kepada Israel, sampai bicara tentang Israel yang sesungguhnya itu Israel seperti apa, bukan Israel yang secara fisik keturunan Abraham ya, tapi Israel rohani gitu. Karena Abraham itu adalah bapak orang beriman kan. Iman di sini yang penting, bukan keturunan fisik kayak. Siapa itu keturunan Abraham? Ya orang yang beriman, orang benar akan hidup oleh iman ya. Siapa itu keturunan Abraham? Ya itu orang-orang yang beriman, bukan orang yang keturunan Abraham secara fisik lalu terus mereka rasa saya adalah keturunan Abraham. Kenapa saya mengalami seperti ini? Tuhan kok nggak setia kepada bangsanya sendiri, kepada umatnya sendiri. Paulus melakukan diferensiasi di situ ya. Bukan semua Israel itu Israel ternyata gitu. Bukan semua keturunan Abraham adalah Israel. Tetapi orang Israel yang beriman seperti Abraham beriman kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Nah, itulah Israel rohani yang sesungguhnya. Dan jangan kaget kalau ada Gentiles yang juga akhirnya masuk ke dalam komunitas Israel yang baru ini, yaitu Israel rohani ini, bukan Israel fisik sebetulnya gitu ya, dimengerti. Nah, itu saudara membaca di dalam ini ya, elaborasi dalam pasal 9, 10, 11. Ya, ini di dalam waktu yang sangat terbatas ya, karena kita nggak mungkin membicarakan Roma yang sekian belas pasal hanya dalam waktu 1 jam atau 1,5 jam ya, nggak mungkin gitu. Karena ini kitab yang sangat-sangat kaya, tapi paling nggak saudara di situ bisa melihat beberapa penekanan dari profil teologi yang penting ya, sebelum saudara nanti menggali lebih dalam, menyelidiki lebih dalam, saudara tahu itu benang merahnya di mana, konteksnya apa, terus kemudian pilar-pilar teologinya itu apa, sehingga kita nggak lost in detail ya. Karena belajar satu kitab itu ya, kalau kita nggak tahu profil teologi utamanya, akhirnya saudara bisa masuk, yaitu lost in detail, akhirnya yang bukan utama dijadiin utama, poin pentingnya kita justru kehilangan gitu ya. Jadi gambarnya nanti akan kacau gitu. Karena itu penting untuk mengikuti ini ya, profil teologi utamanya itu apa. Nah, kalau dibandingkan dengan Galatia ya, Paulus juga di sini ada development di dalam theology of law ya. Itu kalau Galatia kan konsep tentang Taurat itu sangat rendah ya di situ ya. Nah, di dalam Roma ini seperti kayak ada koreksi, ini kita bicara development ya di dalam teologinya Paulus gitu. Kita percaya nggak ada substantial change ya, tapi ada penekanan yang berbeda di sini. Torah dilihat lebih positif ya dibanding dengan surat Galatia misalnya. Nah, itu saudara bisa perhatikan di situ waktu Paulus membicarakan tentang Torah di dalam surat Roma itu dibicarakan dalam pengertian lebih balance, nggak seperti di dalam Galatia. Dan itu sangat bisa dimaklumi, kenapa? Ya karena di Roma dia nggak berurusan dengan orang-orang seperti yang di Galatia, yang memutlakan orang mesti disunat ya untuk bisa masuk menjadi orang Israel yang sejati, menjadi bagian umat Allah, mesti lewat Taurat terlebih dahulu disunat, baru kemudian bisa menjadi Israel, bisa menjadi bagian daripada umat Allah begitu. Nah, Paulus sangat polemikal di dalam Galatia, tapi kalau sudah baca di dalam Roma, konteks itu kan nggak ada. Jadi dia bisa bicara tentang Torah itu bisa lebih positif di dalam hal ini ya. Yang lainnya juga menarik itu di dalam Roma 7, Roma 7 kalau saudara membaca ini bagiannya juga penting ya. Seperti saudara tahu ini Roma 7 ini banyak menimbulkan perdebatan di situ. Dan orang juga bisa bilang tafsirannya seperti apa, itu ntar kita bisa kasih tahu dia aliran teologinya seperti apa gitu misalnya ya. Tapi saya mengikuti ini, mengikuti pandangan biblical scholar seperti Udo Schnelle gitu. Mungkin ini lebih kepada exegese biblical teologi ya daripada historical theology.
Maksudnya kalau historical theology saudara bisa ini ya, bisa research itu pandangan Agustinus seperti apa, lalu bagaimana Calvin mengerti ini, Luther atau pandangan Wesleyan, pandangan Arminian mengerti ini seperti apa, pandangan ortodoksi timur dan seterusnya dan seterusnya. Itu menarik kalau saudara bisa melakukan perbandingan-perbandingan ya, terus kemudian bikin semacam theological mapping gitu. Tapi kalau ini ya, Pak, menurut pandangan Schneller di situ dia juga mengutip beberapa biblical scholars. Dia percaya bahwa di ya, Roma 7 ini itu ain ya, aku itu sebetulnya bicara di dalam pengertian yang general. Jadi ainnya ini nggak harus Paulus, tapi ain ini bisa jadi siapa saja gitu. Saya tertarik sudah dengan tafsiran seperti ini, karena kalau saudara seperti saya, kita di dalam tradisi teologi reform ya, seperti saudara tahu itu tradisi teologi reform kan menafsirnya ini perspektifnya di sini Paulus ini justru bicara bagian ini sedang dia lagi mateng-mateng ya. Jadi dia spiritually itu dia itu apa ini sangat mateng gitu kan. Karena cuma orang yang spiritualnya mateng bisa menyadari pergumulan yang berat seperti ini. By the way, saya sedikit agak assume bahwa saudara familiar ya sama artinya sama ini ya Roma pasal 7 gitu karena keterbatasan waktu. Kita nggak bisa baca semuanya, tapi intinya di situ ini bicara tentang pergumulan yang ini ya, pergumulan yang berat ya di situ ya, melawan kuasa dosa. Saya baca beberapa aja di sini ya, mungkin ayat yang penting itu ini ya, misalnya seperti kayak ayat yang ke 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Terus ya Paulus merasa seperti kayak desperate di sini gitu ya. Ini penggambaran desperate. Saya tuh sebenarnya tahu apa yang baik gitu, tapi saya enggak jadi gagal lagi di dalam pergumulan ya. Saya ini celaka begitu benar-benar ya di dalam gambaran seperti ini kan ya. Ada perseteruan itu yang enggak selesai-selesai. Nah, terus kemudian orang kan masuk di dalam tafsiran ini sebetulnya Paulus membicarakan dulu waktu dia belum bertobat gitu. Waktu dia bicara dulu gitu ya. Dia belum mengenal Tuhan. Atau justru dia membicarakan keadaan dia sekarang, sedang dia sudah bertobat, bukan cuma sudah bertobat, tapi bahkan spiritually mature, dia masih bilang kalimat seperti ini. Nah, kalau di dalam tradisi reform, seperti saudara tahu, itu tafsirannya kan cenderung ke arah, ini bukan Paulus menggambarkan keadaan dulu, waktu dia belum bertobat gitu. Ini justru menggambarkan keadaan Paulus di dalam kedewasaan rohani yang di atas, karena cuma orang yang kedewasaan rohani itu baik, bisa peka terhadap pergumulan seperti ini. Saudara mengerti ya poin ini ya? Semakin kita dekat dengan terang, semakin kita menyadari bahwa kita ini kotor dan jorok. Orang yang jauh dari terang, ya dia jorok juga sih sebetulnya. Tapi dia nggak terlalu sadar kalau dia jorok. Makin dia dekat dengan terang, makin dekat, dia jadi tahu ini kotor sekali ya ternyata gitu debunya. Gitu. Kita kalau nggak terlalu terang ya, saudara pukul kasur kan ya, cuma pakai lampu biasa, apalagi malam yang nggak kelihatan apa-apa. Tapi begitu ada matahari, saudara pukul kasur, saudara lihat itu debu langsung memenuhi semua tempat begitu ya. Itu langsung kita tahu ini debu ada di mana-mana. Karena apa? Karena terangnya kuat sekali. Gitu. Jadi di dalam tradisi reform itu ada ini ya, ada tradisi menjelaskan ini justru Paulus sudah pasti dia sudah lahir baru, dan bukan cuma sudah lahir baru, Pak, dalam keadaan spiritually very mature, dia menceritakan Roma 7, karena cuma orang yang spiritually mature bisa menjelaskan pergumulan yang berat seperti ini, bahwa dia itu betul-betul membutuhkan anugerah Tuhan, bahwa dia itu sangat lemah ya di dalam peperangan melawan dosa. Nah ini menarik ya, saya kalau kita boleh elaborate sedikit keindahan daripada tafsiran ini. Maksudnya begini, saya kalau saudara makin sadar, saudara makin nggak mampu, ya, saudara makin sadar bahwa saudara itu kok kurang rendah hati, gitu ya, kok saudara itu kurang mencintai orang lain, kok saudara itu sangat nggak sabar, ya, ini good sense, ya, ini good sense, berarti saudara bertumbuh. Tapi orang yang rasa dirinya itu, ya saya ya lumayan lah ya, saya ini dibandingin sama orang itu ya saya sudah cukup rendah hati ya sebetulnya. Oh dia coba lihat itu sombong gitu. Setiap kali bicara dirinya sendiri. Saya kan jarang-jarang cuma seminggu sekali misalnya gitu ya. Lalu saudara, nah ini justru yang nggak matang kayak begini saya. Ini orang nggak matang gitu.
Orang nggak matang itu lihat orang lain itu lebih buruk daripada dirinya. Dia sendiri nggak sadar bahwa dia sendiri juga masih kurang dan sangat kurang. Nah ini paradoks kan ya pengertian ini. Maka di dalam tradisi ini ya spiritualitas reform, seperti saudara tahu, tafsiran daripada Roma 7 ini mengatakan bahwa ini sebetulnya dikatakan oleh seorang Paulus yang sangat matang rohaninya. Justru karena dia sangat matang, maka dia itu sadar betapa beratnya, betapa tidak mampunya dia melawan ini kuasa dosa itu. Orang yang rasa dia selalu menang, kuat, hebat gitu ya, beriman, ya, hidup berkuasa, victorious dan sebagainya. Hati-hati, hati-hati. Ini jangan-jangan orang yang nggak mengenal diri biasanya gitu. Orang yang standarnya terlalu rendah gitu. Tapi orang yang seperti Paulus, dia peka sekali terhadap kesalahan yang paling kecil, ya, terhadap kerusakan yang paling kecil. Buat dia itu sudah besar sekali. Makanya dia bisa menulis seperti ini. Nah, ini tafsiran ini, saya. Ada keindahannya. Tapi saya percaya, saya ada keindahan juga kalau kita mengikuti tafsiran daripada ini ya, anti New Testament scholar seperti Schneller dan kawan-kawan. Waktu di tafsir ini bukan bicara Paulus dulu atau bahkan dia sudah lahir barukah atau waktu dia matang rohani, tapi ini akhirnya di sini ini Paulus seperti kayak mewakili semua orang yang lain. Nah, keindahan daripada tafsiran ini menurut saya, kalau saudara mengikuti tafsiran ini, maksudnya terutama dari eksegese biblical theological gitu, dengan mengerti Roma 7 ini sebagai general I, ini bisa ada apa ya, nuansa invitation of the gospel. Jadi ini ayat ini juga bisa dibaca untuk orang yang belum percaya ya, supaya dia bisa meninggalkan keadaan yang tidak percaya untuk dibawa percaya kepada Yesus Kristus. Jadi in a way, kalau ditafsir sebagai the general I, Roma 7 ini bisa lebih sifatnya itu lebih mengundang orang itu untuk percaya kepada Yesus Kristus, meninggalkan manusia lamanya untuk masuk ke dalam kehidupan manusia baru, yaitu orang yang dilahir barukan oleh Roh Kudus ya, yang ada di dalam Yesus Kristus. Ini kekuatannya ya di dalam tafsiran seperti ini. Paulus menggambarkan indeed situasi orang yang belum percaya, tapi dilihat dari perspektif orang yang sudah percaya. Jadi ini mengundang orang yang belum percaya supaya dia bisa percaya kepada Yesus Kristus. Karena tanpa iman, sekali lagi ya, tanpa iman, ya yang ada yaitu manusia celaka. Coba saya baca 24 ya. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tanpa iman, tanpa Yesus Kristus, semua manusia adalah manusia celaka. Akunya di sini adalah general I. Saudara mengerti ya maksudnya? Aku manusia celaka ya. Kamu semua juga celaka. Kita ini semua celaka. Kalau tanpa iman, nggak ada Yesus Kristus, nggak ada Injil yang menyelamatkan kita, semua celaka. Karena nggak ada orang yang bisa menang melawan pergumulan dosa ini. Tetapi terus kemudian dia belok syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ke-25 ya. Lalu kemudian dia melanjutkan di dalam pasal yang ke-8, yaitu iman di dalam Yesus Kristus, ya, kehidupan manusia baru dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kalau sudah tafsir pasal 7 ini sebagai the general I, akunya di sini adalah bisa siapa saja ya. Ada kekuatan untuk mengundang orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Ini sekali lagi ya, Paulus memberitakan Injil di sini. Menarik ya, saya. Kadang-kadang kita itu dalam kehidupan kita termasuk saya ya, kita sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kita waktu kita khotbah di mimbar dan sebagainya, kita pikir ya sudahlah, kita khotbah penginjilan itu setahun sekali lah gitu misalnya ya, waktu Natal lah itu cocok lah untuk penginjilan gitu kan ya, momennya untuk KKR gitu misalnya, ini kebaktian penginjilan, atau mungkin waktu Paskah gitu ya, oke lah Paskah kita penginjilan, tapi sepanjang minggu ya kita konsentrasi kepada jemaat yang seharusnya itu ini ya Pak, sudah mengenal Kristus, sudah lahir baru, lalu mereka bagaimana bertumbuh, makan makanan keras gitu ya. Kita kadang-kadang pikir seperti itu ya, terus kemudian kita pikir ya Injil, karena kita bikin kebaktian khusus lah, khusus untuk orang-orang yang belum percaya, kita undang mereka secara khusus supaya kita bisa memberitakan Injil kepada mereka, lalu mereka bisa ditantang percaya kepada Yesus Kristus. Menarik ya, saya kalau kita baca di dalam tulisan Paulus ya, Paulus juga bisa menginjili di tengah-tengah keadaan jemaat yang sudah dia layani di dalam hal ini ya. Dia bisa saja assume jemaat Roma ini kan bukan jemaat yang baru ya, baru 2 bulan yang lalu kan bukan begitu ya, tapi dia memberitakan Injil lagi dan lagi dan lagi. Injil itu selalu relevan, termasuk juga untuk orang-orang yang sudah lahir baru. Sekali lagi, Injil itu masih relevan diberitakan untuk orang-orang termasuk yang juga sudah lahir baru.
Karena apa? Karena orang-orang yang sudah lahir baru itu nggak otomatis selalu menghidupi Injil. Saya pakai istilah menghidupi Injil di sini dalam pengertian tanda kutip lah, saya. Beberapa teolog reform kayaknya terganggu ya ini dengan istilah menghidupi Injil. Living the gospel. What do you mean by living the gospel? The gospel itu something that you are given, sesuatu yang diberikan kepadamu. Lu mau live the gospel. Kayak orang pelagian aja gitu misalnya. Saya nggak pakai istilah menghidupi Injil dalam pengertian itu ya, saya bukan. Tapi dalam pengertian kehidupan kita itu yang tertarik dengan kuasa Injil. Ya. Injil itu yang menjadi daging di dalam kehidupan kita, yang betul-betul bekerja dalam kehidupan kita. Ya. Bukan cuma Injil dalam pengertian reduktif maksud saya. Terima Yesus, angkat tangan, Yesus undang dalam hati, mati masuk surga gitu ya. Tapi terus kemudian hidup di dalam dunia, nggak ada hubungannya sama sekali dengan cerita Injil. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan cerita Injil. Itu orang yang, ya itu tadi saya pakai istilah, nggak menghidupi Injil. Tetapi Paulus ini ya, waktu dia bicara tentang banyak hal, ya sudah bisa baca bukan cuma di dalam surat Roma, tapi dalam surat-surat yang lain juga saudara membaca di situ dia bicara Injil lagi dan lagi dan lagi, dan saudara nggak merasa seperti Paulus klise gitu ya. Dan mungkin ini juga bedanya dengan banyak ini ya pengkhotbah atau penginjil modern gitu. Kenapa ya Paulus kalau bicara Injil kok kita nggak merasa seperti kayak ini lagi, ngomong ini lagi. Saya kan sudah tahu, ini saya sudah dengar dari sekolah minggu. Kenapa kok kita nggak ada perasaan seperti itu ya? Whereas kalau kita mendengarkan pengkhotbah atau penginjil modern, kita kadang-kadang bisa ada kesan seperti itu. Kok dia ngomong ini lagi ya? Kenapa kok jadi kurang insightful? Kenapa ya saya ada perbedaan seperti ini? Kita ini, saudara dan saya, kita pengkhotbah modern ini mesti belajar daripada Paulus, sehingga waktu kita membicarakan Injil nggak kehilangan daya tarik, sehingga audiens itu terus kemudian nggak merasa ini lagi, gitu. Ngomong ini lagi. Nantang orang percaya lagi gitu. Itu jadi bahaya saya sebenarnya. Itu kegagalan kita ya menghadirkan Injil itu secara menarik. Jadi akhirnya menjadi berita yang klise, terus akhirnya orang jadi tutup kuping, nggak tahan dengar lagi. Sudah gitu kita mempersalahkan mereka lagi. Padahal yang salah mungkin kita pengkhotbahnya, karena kita bikin Injil itu jadi nggak menarik di dalam hal ini. Kita nggak memberitakan Injil seperti Paulus memberitakan Injil, karena bagi Paulus Injil itu komprehensif. Injil itu bukan cuma sekedar 4 hukum rohani itu misalnya ya, tapi yang dimaksud Injil itu apa ya? Ini semua orang misalnya di surat Korintus orang perjamuan kudus bawa makanan, makan duluan, nggak tunggu orang yang lain datang. Nah ini urusan Injil. Ini Injil mesti diberitakan lagi gitu. Itu bagi Paulus urusan Injil, itu bagi Paulus urusan salib Kristus bagi Paulus ya. Tapi kalau untuk kita Injil cuma sebatas 4 hukum rohani, manusia itu diciptakan, dia jatuh dalam dosa, dia nggak ada juru selamat, Yesus juru selamat, dia percaya Yesus, mati masuk surga dan sebagainya. Saudara coba baca lagi deh surat Roma, surat Korintus. Apakah itu isi Injilnya gitu yang diberitakan oleh Paulus itu? Saya khawatir di dalam hal ini ya. Ini autokritik ya untuk kaum Injili. Saya sendiri Injili kita autokritik di dalam hal ini ya. Kalau kita kaum Injili, kita adalah orang yang mereduksi Injil gitu. Kita justru adalah yang mereduksi Injil. Ini kacau, betul-betul kacau. Injil itu sebetulnya segini limpah, sampai tangan saya keluar daripada kamera, sudah nggak bisa lihat lagi. Lalu kita bikin jadi secuil begini ya. Itu namanya reduksi Injil. Lalu pantas saja, kalau kita rasa yang segini ini kita beritakan lagi dan lagi. Akhirnya orang rasa, ya itu klise namanya kan. Karena Injil sebenarnya bukan cuma segini, tapi segede ini. Lalu terus saudara beritanya cuma secuil ini. Lalu saudara pikir ini sudah Injil yang komplit. Ini kacau loh, ini kebahayaan. Kebahayaan yang sangat besar di dalam teologi Injili. Maka orang Injili harus berhati-hati supaya konsep Injilnya itu jangan reduktif di dalam hal ini ya. Tapi kembali kepada surat-surat Paulus, kembali kepada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. By the way, saudara tahu kan ya, Injil, kenapa Markus perlu tulis lagi gitu ya? Ini kan digerakkan oleh Roh Kudus. Menurut pandangan ini ya, anti-scholars itu sebetulnya Paulus itu menulis surat Tesalonika itu secara penulisan ya. Paulus memang setelah Yesus dan setelah Rasul itu jelas ya kronologinya. Tapi di dalam kronologi penulisan surat itu surat Tesalonika itu adalah surat yang pertama yang ditulis oleh Paulus. Dan ini mendahului keempat Injil. Keempat Injil itu ditulis setelah Paulus tulis surat sebetulnya. Maksudnya apa? Kalau saudara membaca di dalam tulisan Paulus
Paulus juga membicarakan Injil kan ya. Tapi itu konsentrasinya itu kepada kematian dan kebangkitan Kristus ya. Ini fokus ya di situ ya. Paulus kan nggak ada cerita kelahiran Yesus gitu misalnya, kan nggak ada kan ya. Paulus nggak ada cerita Natal kan ya. Paulus nggak ada cerita Yesus ke bait Allah begitu kan nggak ada ya. Itu yang ada kan Lukas begitu kan. Paulus nggak ada cerita, ya itulah cerita-cerita yang ada di dalam keempat Injil kan nggak ada ya di dalam tulisan Paulus kan. Berarti apa sih? Berarti saudara perhatikan ya. Menurut bijaksana Roh Kudus ya, Injil itu harus dimengerti ya bukan tanpa perspektif keempat Injil. Waktu Markus tulis, waktu Matius, waktu Lukas tulis, waktu Yohanes tulis, mereka tulis inilah Injil Yesus Kristus. Injil. Injilnya apa sih? Yaitu kalau misalnya perspektif Matius ya, yaitu mulai dari silsilah awal pasal 1 ya, cerita Natal sampai terakhir itu cerita kebangkitan. Ya ini Injil saya ini. Termasuk di dalamnya waktu cerita-cerita Yesus berhadapan dengan orang Farisi, Yesus buka table fellowship, Yesus mengampuni pelacur yang berdosa itu ya, Yesus the inclusion of women, children ya, orang-orang marginal, itu Injil ya. Ini semua Injil gitu. Injil ya. Dari pasal pertama sampai pasal terakhir itu Injil gitu. Dan kita diminta untuk memberitakan Injil ini yang komprehensif ini. Bukan cuma bicara di dalam apa ya, ya itu tadi lah ya. Gini saya nggak mau disalah mengerti juga sih, seperti kayak saya kayaknya kok ada persoalan pribadi dengan 4 hukum rohani atau apa begitu ya. Saya nggak ada persoalan pribadi saya by the way dengan itu gitu. Cuma saya khawatir ya kalau Injil itu terus kemudian direduksi hanya menjadi ya itulah urusan guilt, dan Yesus membereskan guilt, manusia nggak bisa beres dengan guilt-nya, ada guilt dan Yesus datang dia membereskan guilt, pengampunan, selesai, that's it gitu misalnya. Itu waduh, itu reduktif sekali ya, saya reduktif itu. Saya percaya Injil di dalam termasuk urusan guilt itu pasti itu ada bukan cuma guilt, shame juga di dalamnya. Makanya Yesus di atas kayu salib juga menanggung ini ya Pak, kehinaan ya, bukan cuma guilt tapi juga shame gitu misalnya. Tapi juga ada banyak hal yang lain yang dibicarakan di dalam berita Injil yang kita nggak boleh reduksi ya hanya dengan 1, 2, 3 poin, terus kemudian kita setelah bicara 1, 2, 3, 4 poin kita pikir saya sudah memberitakan Injil. Coba saudara baca lagi Matius, kita sudah lewat Matius kan ya. Matius mengatakan apa sih? Matius mengatakan ya, jadikan itu the Great Commission ya, the Great Commission. Saudara baca apa di sana ya? Jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu ajarlah mereka ya segala sesuatu ya, saudara perhatikan ya, ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan, yang kukatakan kepadamu. Saudara sadar nggak kalimat ini? Ini bicara apa sih? Ini bicara long term discipleship. Ajarlah mereka segala sesuatu yang kukatakan kepadamu, yang kuperintahkan kepadamu. Ya, ajarlah mereka apa sih yang dikatakan? Yaitu kehidupan Yesus itu dari awal sampai akhir. Ini kita mesti mengajarkan kepada jemaat ya. Nggak bisa cuma khotbah misalnya Yohanes 3:16. Itu bukan semua yang diajarkan oleh Yesus, itu cuma sebagian kecil daripada yang diajarkan oleh Yesus. Ajarlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu, yang kuperintahkan kepadamu. Bukan cuma pasal 3 Yohanes, pasal pertama sampai pasal terakhir. Belum lagi Matius, belum lagi Markus, belum lagi Lukas, belum lagi Roma, belum lagi Korintus, belum lagi Tesalonika, belum lagi kitab-kitab yang lain. Saya kalau terusin ngomong kalimat seperti ini, saya berasa overwhelmed saya dengan tugas ini ya. Tapi sekaligus ini satu undangan yang mulia ya, termasuk untuk saudara juga, bukan cuma untuk saya. Panggilan kita ya untuk meneruskan berita Injil yang menarik ini kepada orang-orang di sekitar kita ya. Saya sekali lagi kalau boleh ini sudah agak lewat ya waktunya ya, 1-2 menit lagi. Kehidupannya ini ya seperti Calvin gitu, ada orang bikin list ya kitab apa yang dia khotbahkan. Sangat encouraging ya, sekaligus juga discouraging gitu, discouraging kalau kita responsnya salah. Maksudnya gini ya, kapan ya saya bisa mengkhotbahkan kitab seperti ini seperti Calvin gitu, dia khotbah misalnya Yesaya itu berapa ratus kali gitu, terus kemudian kitab Ayub itu berapa puluh kali, saya lupa ya gitu ya.
yang paling sedikit pun itu berapa belas kali itu sudah paling sedikit, jadi satu kitab pendek itu pun berapa belas kali ya, ada yang sampai 300 kali gitu misalnya ya. Satu kitab saya, belum kitab yang lain, kitab ini, kitab itu, kitab itu, kitab itu ya. Saya jadi dibakar di situ ya, saya jadi kepingin juga membicarakan ini saya, kekayaan Alkitab itu kepada jemaat saya, lalu menggali ya, sehingga orang itu dapat pemahamannya itu juga yang komprehensif gitu, bukan pemahaman yang cuma secuil gitu ya. Khotbah itu lagi ya, ayat-ayat favorit, ayat-ayat emas gitu ya, apa Yohanes 3:16, terus apalagi gitu ya. Ya ayat-ayatnya itulah saya yang selalu dikhotbahin ya, itu gitu ya. Ayat-ayat yang terkenal itu ya. Tapi bagaimana dengan perikop-perikop yang sulit, bagaimana dengan perikop-perikop yang seperti dianggap kayak kurang menarik dan sebagainya. Seperti kayak seolah-olah nggak terlalu menjawab kebutuhan manusia ya. By the way, kalau kita bikin tema seminar ya, apa saya, bagaimana menghadapi krisis gitu, kayaknya banyak orang tertarik gitu ya. Wabah gitu ya, tentang wabah gitu, tentang apalah mungkin tentang akhir zaman gitu ya misalnya, itu orang banyak tertarik gitu. Tapi coba saudara bikin seminar ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Wah, kayaknya sepi ya seminar kayak gitu. Apa ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Atau Juinatur Kristus gitu ya. Waduh, ini apa ini Juinatur Kristus? Saya krisis ekonomi, ini gimana persoalan ini selesainya bagaimana? Saya sedang berantem sama tetangga begitu ya. Bagaimana meningkatkan pekerjaan saya, itu yang saya mau belajar kiat sukses, saya mau belajar perikorese di dalam Tritunggal gitu. Waduh, sepi lah ya seminar kayak begini. Orang males lah dengerinnya gitu. Ini apa urusannya sama kehidupan saya? Gitu. Saya khawatir saya dengan orang-orang Kristen yang seperti ini ya. Mereka cuma dengar firman Tuhan yang mereka tertarik. Kalau dibahas tema keluarga bahagia, wah langsung berbondong-bondong gitu ya. Mendidik anak yang sulit, wah langsung mendengarkan gitu. Gimana ya cara anak saya memang sulit dididik terus terang. Saya mesti mengerti isi daripada seminar ini. Tapi ya itu tadi ya, bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Wah, berkenan kepada Tuhan. Orang nggak tertarik saya hidup berkenan kepada Tuhan. Itu tema yang garing luar biasa. Tapi kalau kita punya ini ya, punya kerinduan yang suci ya, kita harusnya nggak bisa selektif kayak begini. Saya cuma mau dengar seminar yang saya rasa saya perlu. Dan tugas gereja itu adalah, meskipun jemaat nggak rasa perlu ya, itu bagaimana menghadirkan ini ya, pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan ya, yang menyadarkan kamu itu nggak sadar kalau kamu perlu ini. Yet kamu sebetulnya perlu. Cuma lu nggak sadar kalau lu perlu. Sebetulnya lu perlu, tapi lu rasa nggak perlu gitu. Nah ini bisa gambaran seperti ini. Kita mesti minta pertolongan anugerah kuasa Tuhan untuk bisa meyakinkan jemaat yang rada narsisistik kayak begitu ya. Cuma dengar apa yang mereka mau dengar. Cuma pilih-pilih tema khotbah yang menurut mereka perlu. Gitu. Tapi tema-tema yang mereka rasa mereka nggak perlu, mereka nggak mau dengar gitu ya. Ini kalau kayak begini sih, bagaimana kita akan masuk kepada pengenalan Allah yang makin lama makin komprehensif itu. Ini nggak akan terjadi. Karena saya tahunya ya cuma tema-tema yang itu lagi ya. Tema apa? Tema keluarga bahagia, ya. Pernikahan bahagia, mendidik anak, gitu ya, dekorasi rumah, gitu misalnya, ya. Membetulkan sepatu rusak, apa whatsoever, temanya gitu. Jadi nggak karu-karuan akhirnya gitu. Ini tema-tema yang sebetulnya cenderung lebih kepada ini ya, kebutuhan antroposentris kita. Gitu. Tapi bagaimana kita ada Bible study, ada pemahaman Alkitab, ada seminar yang beyond saudara punya selective perception itu ya, tapi saudara mencoba juga untuk memberi diri saudara untuk diyakinkan bahwa saudara sebetulnya perlu ini, gitu. Karena ini firman Tuhan kok. Kalau saudara rasa firman Tuhan bagian ini kayaknya nggak relevan ya untuk saya, itu bukan firman Tuhan yang nggak relevan, saudara yang nggak relevan dengan firman Tuhan. Dan orang yang nggak relevan dengan kitab suci itu bahaya untuk kehidupannya. Sekali lagi ya, Injil itu nggak perlu direlevansikan kepada saudara. Nggak ada itu. Saudara yang mesti relevan dengan Kristus. Saudara itu hidupnya relevan nggak dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab suci. Kalau kita sibuk, kita pengkhotbah jadi minder bagaimana merelevansikan firman Tuhan di dalam kehidupan orang yang kena COVID. Saya mengatakan kepada saudara,
COVID itu cuma salah satu daripada 13.000 hal yang lain. Hidup ini sangat limpah, bukan cuma urusan COVID. Hidup ini bukan cuma urusan wabah. Hidup ini bukan cuma urusan isolasi. Ada banyak hal, 13.000 hal yang lain, saya akan sembarangan ya, atau 17.000 hal yang lain yang menarik yang juga bisa dibicarakan. Dan bukan cuma bicara ini dan ini dan ini dan ini dan ini terus gitu ya. Itu kehidupan yang sempit sebetulnya gitu. Nah, paling tidak ini saya balik lagi ya kepada Roma 7, mungkin kita selesaikan di sini ya. Sudah bisa melihat Roma 7 either di dalam pengertian orang yang sudah di dalam Kristus ya. Dari perspektif orang yang matang rohani bisa melihat pertempuran yang dahsyat seperti ini, dan cuma mungkin dilihat kalau ini orang matang rohaninya, maka dia bisa melihat ketajaman daripada kesulitan pergumulan dengan dosa ini ya, seperti dinyatakan dalam Roma 7. Atau kita juga bisa melihat Roma 7 ini sebagai again pemberitaan Injil ya kepada mereka yang belum percaya. Jadi Paulus ya seringkali ambiguitas itu ada keindahannya sendiri. Seperti tadi waktu kita bilang orang benar itu hidup oleh iman. Kan Paulus nggak kasih tahu ya imannya siapa, kesetiaannya Tuhan, atau kesetiaan saya, atau imannya saya, atau iman atau kesetiaannya Tuhan. Ini imannya siapa maksudnya? Paulus kan nggak kasih tahu ya. Ini kan ambigu ya. Di dalam ambigu itu ada potensi kekayaan. Nah di sini juga di dalam ada dua tafsiran sebenarnya. Either kita tafsir dalam spiritualitas tradisi reform, Paulus yang matang rohaninya, cuma orang yang matang rohaninya bisa mengenal kesulitan pergumulan seperti ini. Atau kita melihat Roma 7 ini, Paulus sedang menulis, ya, dia sedang address orang-orang yang belum di dalam Kristus, supaya bisa diundang percaya kepada Kristus. Jadi sekali lagi ya di sini ya, Paulus memberitakan Injil. Dan waktu Paulus memberitakan Injil, beautifully, itu juga tetap relevan bahkan untuk orang Kristen yang paling dewasa sekalipun ya. Sekali lagi ya, meskipun Paulus sedang memberitakan Injil di sini ya, kalau ditafsir dengan general eye, tapi orang yang paling dewasa pun ya kerohaniannya tetap rasa Roma 7 ini juga relevan untuk dia. Isn't that beautiful ya? Kalau kita bisa memberitakan firman Tuhan seperti ini ya. Jadi semua orang itu bisa dicakup ya. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita dan menolong kita di dalam kemiskinan rohani kita ya, dalam ketidakmampuan kita menyampaikan kekayaan firman Tuhan.